Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Bang Hen Elektronik. Nah di sini di hari ini kita akan mereview rice cooker Miyako ini dengan tipe MCG 751 SBC. Untuk rice cooker ini memiliki 3 fungsi, yaitu untuk menanak nasi, lalu mengukus dan juga menghangatkan. Selain itu untuk rice cooker ini sendiri juga memiliki kapasitas yang besar, yaitu 3 liter. Nah, bisa kita lihat dimana untuk rice cooker dengan kapasitas 3 liter ini untuk saat ini dari Miyako ini memiliki kapasitas yang paling besar. Selain itu juga lebih memudahkan kita di dalam memasak. Dan kalau kita lihat dari keterangan di kotaknya, untuk daya listrik yang diperlukan ini cukup kecil, yaitu bisa kita lihat di sini untuk daya listrik yang diperlukan itu hanya 650 watt dan juga 80 watt ketika menghangatkan. Di sini bisa kita lihat. Nah, ini di sini ini teman-teman bisa lihat ya di sini. Untuk kapasitasnya itu cukup kecil, daya listriknya itu cukup kecil. Dan kita langsung saja lihat untuk penampilan di dalamnya. Dan kita langsung buka. Oke, dan di sini udah kita buka untuk penampilan dari rice cooker Miyako MCG 751 SBC ini. Ini warnanya cukup cakep dan juga elegan. Selain itu dengan kombinasi warna hitam di bagian atas, lalu untuk di bagian tengahnya ini seperti warna ungu sedikit pink ya warnanya. Dan juga di bagian bawahnya itu warna hitam. Dan untuk bodinya sendiri ini di bagian atas, lalu untuk di bagian bawah yang warna hitamnya ini semuanya dari plastik. Dan juga keunggulan dari warna plastik ini adalah tahan dari gores dan juga tahan dari karat dan juga tahan dari korosi. Lalu untuk di bagian tengahnya ini menggunakan bahan dari besi. Dan untuk lapisan catnya ini juga sangat aman dari korosi dan juga dari karat. Selain itu kalau kita lihat untuk pegangannya sendiri di bagian atas ini juga dilengkapi dengan pegangan. Nah, seperti ini. Lalu juga dilengkapi dengan pembuangan uap air. Dan di sini ada pembuangannya, di mana untuk pembuangan uap air ini sedikit lebih membuat nasi kita lebih tahan lama dan juga tentunya tidak cepat basi dibandingkan dengan rice cooker yang tidak dilengkapi dengan penampungan uap air seperti ini. Lalu kalau kita lihat di bagian dalamnya, dan untuk membukanya ini cukup ditekan di bagian ini. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa lihat di bagian atas ini menggunakan bahan dari stainless. Dan ini juga bisa dilepas, jadi memudahkan kita ketika akan membersihkan. Nah, seperti ini. Lalu untuk karetnya sendiri kalau kita perhatikan di sini, untuk karetnya ini cukup tipis ya, nggak terlalu tebal. Nah, ini bisa kita lihat untuk karetnya ini cukup tipis. Dan ini untuk saran kita ketika akan menanak nasi baru ini sebaiknya dilap kering, sehingga tuh biasanya di sini ada sisa-sisa air, dan jika dibiarkan kelama-lamaan akan sedikit bau sisa uap airnya ini, maka harus dibersihkan. Karena ketika menetes di bagian nasinya di dalam sini, biasanya satu nasi itu akan bau basi. Dan juga selain itu di rice cooker ini juga dilengkapi dengan cup gelas pengukur, lalu ada sendok nasinya. Dan ini untuk gelas pengukur maupun sendok nasinya ini sudah food grade, ini sangat aman. Lalu juga dilengkapi dengan buku petunjuk dan juga 1 buah kartu garansi. Ini jadi 1 ya untuk kartu garansi dan juga buku petunjuknya. Dan kalau kita lihat dari dalamnya, nah di sini bisa kita lihat ini juga untuk elemen pemanasnya. Ini semuanya menggunakan bahan dari stainless, dimana ini sangat aman dari korosi maupun dari karat. Dan untuk di bagian lapisan di tengahnya ini, nah yang saya pegang ini menggunakan lapisan dari aluminium. Dan tentunya dimana ini juga sangat aman dari korosi dan juga dari karat.
Lalu kalau kita lihat untuk inner potnya, teman-teman bisa kita lihat untuk inner potnya ini menggunakan warna silver, baik dari dalam bagian luar ataupun bagian dalam. Dan di sini untuk bagian dalam ini cukup permukaannya halus dibandingkan yang di bagian luar, ini sedikit lebih kasar ya di bagian dalamnya. Dan ini menggunakan teknologi nanoal untuk inner potnya, dimana di sini menggunakan sistem etching. Pada prosesnya ini menggunakan lapisan etching, jadi di sini sudah anti lengket sih. Selain itu untuk sistem etchingnya sendiri menjadikan lapisan anti lengket ini masuk ke dalam pori aluminium, sehingga lapisan anti lengketnya ini merekat dan tidak mudah kelupas juga, dan tentunya memudahkan ketika kita akan mengambil nasi. Dan di sini sudah anti lengket. Dan juga untuk sistem manualnya ini diklaim itu oleh Miyako ini 10 kali lebih kuat dan juga lebih tahan lama dibandingkan inner pot yang tidak menggunakan lapisan nanoal. Lalu kalau kita lihat untuk cara memasaknya ini juga sangat mudah, sama seperti rice cooker pada umumnya. Nah, dan di sini sudah coba saya hubungkan ke aliran listrik. Lalu kalau kita lihat dari kabel listriknya ini cukup tebal. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Untuk panjang kabelnya ini juga tidak terlalu panjang, hanya 0,8 meter, jadi nggak sampai 1 meter. Tapi untuk kabelnya sendiri ini cukup tebal. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk cara memasaknya itu cukup mudah. Untuk memasaknya itu kita cukup menekan di bawah. Dan untuk lampu indikatornya ini menggunakan warna merah. Teman-teman bisa perhatikan. Jadi di sini ketika kita akan memasak cukup tekan di bawah, dan dia akan selesai memasak akan otomatis naik ke uap. Jadi dia otomatis akan langsung menghangatkan. Dan di sini untuk sistem penghangatnya ini dilengkapi dengan teknologi termostat, di mana dengan teknologi termostat ini dapat mengatur panas sehingga nasi itu tidak mudah kering. Dan juga dengan teknologi termostat ini menjaga nasinya itu tetap hangat, tidak mudah kering, dan juga tentunya tidak mudah basi. Oke teman-teman, dan untuk review dari rice cooker ini, rice cooker Miyako MCG 751 SBC ini cukup sampai di sini. Dan jika review dari saya ini cukup membantu di dalam mencari rice cooker, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.